Semangat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Leo Budi. Nah, di market update kita kali ini kita membuat sebuah konsep yang agak berbeda karena saya akan mengundang beberapa narasumber untuk bisa memberikan sebuah pandangan kepada teman-teman apa dan bagaimana kira-kira market akan bereaksi sepanjang mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan ini. Nah, ini kebetulan karena ini awal bulan, di bulan Oktober ini, kira-kira apa peluang yang bisa kita raih, peluang apa yang bisa kita tangkap di bulan Oktober ini. Dan kali ini, market update kita kali ini, saya bersama dengan Master Dani. Ya, nah Bro Dani ini dari kemarin tuh banyak sekali yang request, coba dong Bro Dani balik lagi, Bro Dani balik lagi, gitu. Oke. Nah di market update kali ini, nah, saya bersama dengan Bro Dani ini, ya. Nah kita akan lihat seperti apa sih market update kira-kira nanti sepanjang Oktober ini dari technical, dari pandangan dari Bro Dani ini. Oke, Bro. Yes. Oke, kira-kira bagaimana Oktober? Apakah Oktober akan ceria, tidak seperti September, atau seperti apa? Ya, kalau dasarnya tren bulanan dengan pendekatan ilmu teknikal, Oktober ini akan bullish. Acuannya salah satunya adalah indeks DJIA, Dow Jones. Oke. Kita pakai daily chart. Dari daily chart itu bisa untuk memproyeksikan sebulan ke depan. Jadi bulan Oktober ini bagaimana? Oke. Nanti dikeluarin indikatornya MACD saja. MACD aja udah cukup. Oke. Mau share chatnya? Boleh. Ini IHSG. Kita ke DJI dulu. Ini pakai investing ya. Oke. Jadi teman-teman yang nggak perlu langganan ini bisa dibuka gratis. Oke. Investing.com Ya. sekarang udah buka ya. Kemarin kan dia diblokir. Ya. Oke. Ini chart Dow Jones. Ini daily chart ya. Kita bikin trennya di sini, trend line ini. Oke. Jadi apapun beritanya, apapun ceritanya, faktanya Dow Jones ini sejak bottom Maret ini kan udah bullish lagi kan. Iya. Nah, lalu ini adalah MACD ya, MACD asli 12.269. Iya. Di sini ada buy signal, namanya golden cross. Kalau sell signal tuh kayak gini, ini dead cross. Iya. Nah, ini bisa untuk memproyeksikan tren ke depan. Secara tren bulanan ini belum patah tren. Iya. Artinya Oktober kalau nggak sideways ya lanjut naik. Tapi karena ini sudah buy signal begini, biasanya naik. Dan ini Dow Jones ya. Indeks global biasanya ngikut dia. Kalau kita buka chart indeks-indeks besar ini, chartnya mirip-mirip kok. Mirip. Termasuk Maret nyungsep itu kan serempak seluruh dunia. Nah ini kita, ini yang IHSG, JKSE. Sama, ini kita bikin trendline. Ini bottom Maret kemarin. Berhasil naik. Ya. Memang September ini bearish. Nampak kan? Ini di MACD-nya nampak. Ini ada sell signal. Swing bulanan bearish. Begitu sell signal dia turun. Nah, ini sudah mau golden cross. Sekarang tanggal 3 Oktober. Mulai minggu depan, indeks akan bergerak naik. Minggu depan itu closing hari Jumat, proyeksinya IHSG closing di atas 5.000. Itu minimalnya. Ya syukur-syukur 5.050 atau 5.100. Terus kira-kira yang menopang apa? Aku lihat banking. Ya, terutama bank-bank besar ini, yang pertama BCA. Tapi kan BCA September turun, 3 triliun keluar, asing net sell, iya itu September, itu udah berlalu kan, sekarang Oktober. Nah, kalau bicara timing, ini timingnya membeli. Ya, udah buy signal lagi, dengan proyeksi 1 bulan ini bullish. Nah, bullishnya ke berapa ya? Nanti pendekatannya macam-macam. Bisa pakai Fibonacci retracement, ya,
bisa pakai support resisten, bisa. Yang penting proyeksinya Oktober bullish gitu aja. Bullishnya ke berapa ya? Naik di atas 28.000. Ya mungkin bisa ke 29, bisa ke 30, nggak tahu ke berapa, tapi ini akan naik. Dalam situasi market yang normal, ini akan naik. Asing akan masuk lagi nanti. Terus katalisnya apa? Nggak perlu katalis. Biasanya katalis itu muncul setelah duit masuk. Tahu-tahu duit gede masuk dulu gitu. Entah asing, entah lokal, tapi kalau di caps ini biasanya asing. Setelah duit gede masuk, nanti biasanya baru ada update, ada news apa gitu. Karena kadang-kadang mereka juga berspekulasi, ya, triggernya apa, mungkin mereka udah ada info atau gimana, mereka masuk dulu. Begitu terkonfirmasi itu newsnya mendukung untuk bullish, mereka udah ada di dalam paling nggak separuh posisi. Ya, kalau dari pendekatan TA ini alurnya nanti naik. Ya. Ini BCA, lalu BRI, sama ini nggak ada patah trendline. Dan ini juga kan golden cross. Ini minggu depan udah golden cross ini. Mungkin hari Senin udah golden cross buy signal. Sebenarnya asing masih tinggal di dalam BRI ini. Kita bisa buka datanya ya, tapi kita nggak buka di sini. Kita bisa membaca bahwa secara power asing itu hold. Jadi mereka pun akan mengupayakan harga ini swing up lagi. Ini Oktober akan bullish ini, Bang ini, BRI. Lalu Mandiri juga sama. Memang ini belum nge-cross. Iya, ini butuh 2 candle lagi. Ya. Lalu Bank BNI, ini nanti dapat buy signal ini minggu depan. Mirip-mirip kan? Lalu BTN ya, BTN ini juga udah buy signal. Jadi begini, IHSG naik turun itu kepalanya saham bank. Kalau nyungsep bank duluan nyungsep, kalau naik bank duluan naik. Ya. Dulu 2015 itu kan juga BRI itu yang bikin naik. Ya. Waktu ada buyback itu. Oke, kembali ke Oktober ini. Nah, sekarang idenya bagaimana? Tergantung kita ya, sebagai trader kita punya waktu nggak? Misalnya Bapak Ibu waktunya sedikit, sibuk usaha atau ada kerja, sarannya buy and hold, simpan 1 bulan aja kalau mau santai. Masuk minggu depan, lalu jualnya nanti akhir bulan, itu kemungkinan besar hasilnya profit kok. Ya, saham-saham bank ini. Lalu kalau Astra bagaimana? Ini belum jelas, tapi mungkin nanti akan mengikuti. Kalau dari TA yang kelihatan bank, tapi kalau dari power ini aku selipkan aja, itu Telkom nanti. Telkom ini akan menjadi penopang di bulan ini. Aku lihat powernya masuk terus dan stabil. Dan 2 hari lalu kan naik 7% itu kan. Itu untuk trading harian juga lumayan. Tapi yang dari chart doang, yang nampak jelas itu paling jelas BCA. Nah, ya pas ada di area support juga ya BCA. Betul, ini memang support ya. Dulu di sini jadi resisten. Yang penting trennya ini kan nggak patah. Dan ini ada buy signal lagi. Ya. Dengan alur seperti ini dalam situasi market yang wajar, dia akan swing up. Setelah September swing bearish, Oktober akan swing bullish. Nanti sekuat apa naiknya ya tergantung powernya. Duit besar yang net buy itu sebesar apa hariannya itu. Semakin besar uang yang net buy, dia akan semakin terdorong ke atas. Besar kecilnya duit itu bisa kita baca, bisa kita pantau. Ya, ada metode sendiri. Ini secara TA saja. Jadi idenya adalah buy and hold 1 bulan. Lalu jika ada yang nyangkut kena PSBB kemarin, waktu pengumuman PSBB kan ada yang ARB tuh. Bapak Ibu mungkin masih ada yang hold, nggak mau cut, oke buat invest aja. Kalau mau average down, minggu depan waktunya. Minggu depan waktunya itu beli lagi, lalu simpan coba sebulan lagi. Jika belinya jumlahnya sama, kemungkinan besar bisa BEP.
Tapi kalau belinya 2 kali atau 3 kali lipat value yang pertama, malah bisa profit. Tapi syaratnya hold sepanjang Oktober, itu saja. Kalau mau yang trading harian ya nanti ada metode tersendiri. Ya, mau hold 2 hari 3 hari atau yang scalping itu metodenya lain. Tapi kalau untuk yang trend Oktober proyeksinya bullish. IHSG akan bullish, saham-saham bank akan memimpin naik, dan Telkom juga akan menjadi penopang. Seperti itu, Bro Budi. Oke. Nah itu ini kan Trump kena COVID nih, ada urusannya nggak nanti? Kemarin memang agak bereaksi ya, market agak bereaksi tapi sedikit aja sih. Terus ya itu aku bukan bidangnya itu ya, cuma baca-baca berita. Tapi ya dengar-dengar kayaknya nggak ngaruh sih, itu bagian dari trik politik aja katanya. Drama lah. Tapi nggak ngerti aku bro, ini kita bicara tren aja. Nanti daripada kemana-mana. Betul. Kemarin sebenarnya hari Jumat itu setelah berita itu muncul, market bereaksi itu. Ya. Begitu open sesi 2, gap down. Tapi 15 menit kemudian market bergerak naik lagi. Ya, market kembali rasional ya. Sebenarnya cuma di seketika doang. Sepertinya kalau Trump kena COVID, kayaknya US mau bubar gitu. Ya itu bumbu-bumbu saja, bumbu-bumbu di pasar, dan ini mungkin merica, jadi kepedesan. Kaget kan, pedes apa ini? Tapi ya ternyata market kembali normal, kembali pada alurnya, powernya wajar, distribusi akumulasi lot itu berlangsung wajar, kita bisa pantau itu. Jadi bukan pada angka-angka yang mengkhawatirkan gitu, kita masih bisa monitor. Dan proyeksinya minggu depan itu cenderung bullish, mulai minggu depan. Dan jadi, Oktober ini bullish. Kita bisa lihat di Oktober ini dia indeks minimal akan ditutup di zona hijau lah ya. Mungkin akan nguji sekitar 5.068 sampai 5.200-an. Ada peluang. Kalau kita tarik Fibo ke bulan lalu, yaitu tadi 5068 ya. Ya, 5068 ya. Ya, sekitar itu Fibo 50%-nya. Oh iya. Jadi kembali ke titik wajar, ke titik seimbang. Artinya ada proyeksi ke situ ketika market bergerak normal ya. Ketika market bergerak normal akan ke situ. Kalau powernya kurang ya tetap akan naik, tapi yang penting dia tetap akan di atas 5.000. Ya. Kalau powernya berlebih atau ada sedikit optimisme atau ada news yang mendukung, nanti asing masuk lagi ke banking, itu nanti bisa 5.100 bahkan mungkin lebih. Kalau powernya gede, tiba-tiba asing masuk lagi ke bank, itu balik ke 5.200 mungkin bro. Oke. Paling retest dulu ya ke upper trend line itu kan, kalau misalnya kita ngambil trend line yang di atas tuh, itu kan ada satu trend line sendiri tuh di atas. Iya, ini kalau kita, nah nanti breaknya di mana nih? Ya, ini kan trend line resisten, ini yang ini support. Ini udah mau golden cross by signal ini. Kalau ini break ke atas kan ascending triangle ini, bener nggak sih? Iya. Bener ya, ascending triangle kan. Nanti dia break ke atas, break resisten trend line ini. Ya tergantung power. Ini naik sih naik, cuma naiknya kuat atau tidak nanti kembali ke powernya. Asing seberapa gede masuk. Tapi aku lihat akan kuat karena Telkom nanti akan naik itu, akan menopang itu. Ya, ada Telkom, ada BBCA lagi ya. Dua itu aja udah hampir 20-30% bobotnya. Betul. BCA itu hebat. Ya, jangan remehkan BCA. Dalam arti apa? Kalau trading BCA jangan takut. Nih ya. Selama September, BCA itu dihajar 3 triliun lebih, bro. Total mungkin hampir 4 triliun itu. Asing net sell. Nggak rontok loh. Ya turun sih turun, tapi kan nggak rontok. Nah, nanti Oktober ini mungkin BCA yang memimpin. Ya karena dia dari atas ke bawah itu udah dari 33.000 sampai ke 27.000. Supportnya kan di sekitar 26.800 ya.
Ini balik ke arah situ ya. gini, nanti psikologisnya ada di 28.000. Ini sudah Golden Cross. Akan lebih itu ya. Nanti kalau minggu depan BCA udah di atas 28.000, public market akan lebih cenderung berani membeli. Gitu. Untuk disimpan sebulan pun ini aman. Secara ilmu TA ini posisi yang aman, posisi yang benar untuk masuk lagi. Yeah. Dasarnya pakai indikator MACD ini, MACD original. Ada buy signal di sini. Yeah. Cuma dia naik kuat atau sedang atau kuat banget kembali ke power itu kita nggak tahu, karena itu belum terjadi. Yeah. Jadi proyeksinya murni dari alur saja. Murni Powernya nih. Dari indikator kelihatannya udah nggak ada lower low lagi di situ ya. Dia udah sudah saja kan. Ini udah proses bottoming sekitar 9 hari kerja, ini kan flat ini ya, turun flat naik, flat turun lagi, biasanya begitu. Kalau big caps nggak langsung gampang patah, nggak langsung gampang naik. Dalam kondisi normal itu U reversal bukan V reversal. Kalau big cap seperti itu karakteristiknya di Indonesia, ya. Dan kemungkinan Oktober ini U reversal nanti. Ini kan kita ngomongin Oktober nih, boleh nggak sedikit agak jauh, Bro Dani? Seandainya nih, saya adalah seorang investor. Tadi kan kita ngomongin kita trading dulu ya. Seandainya kalau saya seorang investor, ini apakah saat yang cukup tepat untuk saya bisa koleksi saham-saham perbankan juga untuk long term? Tepat aja, kenapa nggak tepat? Ini kan masih diskon. Ini masih diskon, dan kalau long term itu, kalau masuk long term itu kan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu beli harga tinggi pun berani. Long term kan ada yang growth investing juga. Kalau growth portfolio dia nggak peduli harga, yang penting dia lihat proyeksi bisnisnya, growth-nya bagus, dia masuk. Mereka membeli aset ya, bukan membeli saham. Kecuali yang aliran value biasanya nunggu nyungsep dulu baru masuk. Tapi kan Maret kemarin udah drop, udah rontok. Setelah itu bullish kan. Bulan April sampai Agustus itu bullish. September itu memang wajar koreksi. Memang itu wajar merah, tapi kemarin merahnya kebanyakan gitu. Mestinya merahnya tipis saja. Emang harusnya ceria malah jadi kayak gitu ya. September kelabu, nggak apa-apa. Tapi kemarin ada bumbu-bumbu itu PSBB itu, jadi agak turunnya agak berlebih. Tapi memang waktunya turun September itu wajar karena bulan 4, 5, 6, 7, 8 itu kan monthly candle-nya hijau semua itu. IHSG monthly candle itu hijau semua. Ya, kita buka di sini boleh ya? Boleh. Ya, ini IHSG. Kita ke monthly candle. Nah, ini yang panjang dulu, ini nyungsep nih 2008 kan. Ini kalau kita tarik gini, kita marketnya kan bullish. IHSG itu bullish. Ya, tren 10 tahun ya. Sekarang ke sini. Ini yang kemarin ya. Monthly candle artinya satu candle ini cerita sebulan. Ini Januari, ini Februari, nah ini Maret. Ya. Maret nyungsep. Setelah Maret nyungsep apa yang terjadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle hijau semua. Market langsung naik. Ya. September ini mestinya memang koreksi, tapi ini kegedean. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu sudah terjadi. Sekarang kita kembali masuk ke Oktober. Kembali ke daily chart aja. Kalau proyeksi bulanan pakai daily chart. Lihat MACD-nya ini. Kapan dia buy signal, kapan sell signal. Simpannya juga sebulan aja, maksimal 2 bulan. Pokoknya ikuti aja alur MACD ini. Ya. Untuk sahamnya yang paling jelas gambarnya itu BCA. Ini paling jelas, ini mestinya bullish ini Oktober. Memang belum kelihatan powernya ya, tapi kalau ada duit gede, cepat atau lambat pasti masuk BCA juga. Entah lokal, entah asing. Nah, yang terjadi September itu asing exit tapi lokal nampung semua itu. Hampir 4T itu. Kira-kira begitu, Bro.
mungkin BBCA ya, atau gede juga untuk gagal ya. Jadi kalau memang dia ada diskon, kenapa tidak kita tampung ya? Minimalnya bilanglah 2021, 2022 itu harusnya udah masa-masa panen kita kalau kita tampung sekarang ya. Ini kalau mau simpan setahun BCA, masuk sekarang juga oke. Beli sekarang, nanti jualnya Desember 2021 gitu juga kemungkinan besar untung. Aku lihat 2021 kita bullish. Iya, karena udah tren tahunannya di 2020 ya. Iya, nanti itu cukup kuat. Tahun recovery kira-kira Bu, analisa kasarnya begitu. Iya. Cuma ini kita ngomong bulan-bulanan dulu, selangkah demi selangkah aja. Iya, betul. Ini kita masih memproyeksi di Oktober dulu ya. Okay. Nanti kelabasan lah. Oke, Bro Dani, ini mungkin untuk yang buat market update, kita mau tutup market update kali ini. Ada ini nggak suggestion? Ini buat trading euforianya sih harusnya cukup bagus ya untuk di bulan Oktober ini kalau melihat chart technical untuk Oktober. Tetapi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh teman-teman trader ini? Yang sebenarnya harus dilakukan apa gila-gilaan langsung masuk atau mereka harus bagaimana? Begini, setiap trader yang sudah benar pasti punya SOP masing-masing, ya, punya metode, punya strategi trading. Kapan beli, kapan jual itu ada aturannya. Ya. Tetap pakai itu, ya. Itu nggak masalah. Bulan Oktober ini trader akan lebih mudah cari untung. Yang menjadi masalah adalah luka September, luka mental, nyalinya agak goyah, kepercayaan dirinya pasti kena juga. Sedikit banyak itu pasti kena. Psikologinya itu kalau langsung suruh 100% susah. Karena pasti September itu banyak yang rugi. Entah rugi nyangkut, entah rugi cut loss, itu kelihatan. Ya. Nah, untuk mulai Oktober lagi, perbaiki, harus lebih disiplin. Dan jangan kehilangan kepercayaan diri. Ya, metode tradingnya dilakukan lagi, diterapkan lagi dengan lebih disiplin, lebih sabar. Secara karakteristik market, Oktober lebih mudah dibanding September. Secara umum, trader bulan Oktober akan lebih mudah mendapat untung dibanding bulan September. Jadi jangan berkecil hati, maju terus, perbaiki yang kurang. Ya. Marketnya akan lebih bersahabat Oktober ini. Ya. September sudah berlalu susah-susah. Kita sambut Oktober. Kayak gitu. Jadi kalau yang nyangkut mau average down. Yang penting sahamnya layak di average down. Secara FA bagus. Ya, yang nyangkut gorengan di average down. Kalau saham gorengan ya sudah disimpan aja, tunggu sampai naik lagi. Ya hitung-hitung buat kenang-kenangan, buat pelajaran. Ya. Karena tingkat keberhasilan kita di saham gorengan itu terlalu kecil. Resikonya terlalu besar, ya. Bahkan kita sudah sangat paham metode trading ini pun kadang-kadang kalau lengah juga kehantam, Bro. Nggak berani kadang karena itu bukan mekanisme yang wajar. Tidak bisa. Kita bermain di area yang normal saja. Ya. Oke. Jadi proyeksinya Oktober bullish, banking akan memimpin. Dengan perkiraan asing akan masuk lagi ke saham-saham bank. Triggernya apa nanti akan muncul. Biasanya duitnya masuk duluan. Tapi dengar-dengar omnibus law apa itu? Ya, tanggal 8 Oktober. Nah, itu katanya kalau oke, asing masuk lagi. Isunya seperti itu, tapi ya itu isu. Yang penting yang kelihatan kan ini TA-nya udah kelihatan. Ya. Alur wajahnya kelihatan. Nah, alurnya Oktober akan swing up lagi. Dari MACD kelihatan. Yang paling jelas BCA. Kayak gitu aja, Bro. Oke, teman-teman,
mungkin sudah mendengar secara keseluruhan, ini detail banget ya. Jadi kita benar-benar membahas soal teknikalnya, dasar dari kenapa kita bisa katakan bahwa Oktober sangat mungkin ditutup dengan keadaan hijau, dalam keadaan yang ya kita boleh katakan euforia lah. Sudah berdarah-darah di September, ini ada peluang di mana di Oktober akan terjadi pantulan. Apakah dia akan naik cukup tinggi atau tidak, tapi setidaknya teman-teman bisa memanfaatkan euforianya ini untuk lebih enjoy dalam hal trading. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman sekali lagi, jangan pernah lupa untuk selalu melakukan perencanaan. Apapun yang teman-teman lakukan, either itu mau trading, mau melakukan investasi, lakukan dengan sebuah perencanaan. Teman-teman harus tahu dulu di mana exit plan-nya. Mau stop loss di mana, mau taking profit di mana. Semua harus sudah terencana sebelum teman-teman melakukan action. Itu hal yang teman-teman sudah tahu lah ya. Selalu saya sebut, selalu saya katakan. Jadi jangan sampai teman-teman tidak melakukan trading plan. Walaupun euforia market cukup bagus, belum tentu teman-teman akan meraih cuan di sana kalau teman-teman tidak punya plan sama sekali. Ya, jadi selalu lakukan perencanaan. Ingat itu ya. Oke, bro. Yes. Thank you banget untuk market kita kali ini ya. Ini powerful banget. Thank you, bro. Dan saya berharap nanti untuk next kedepannya kita bisa kolaps lagi untuk menyampaikan market update seperti ini, dan saya juga mencoba untuk bikin suasana baru lah. Jadi tidak benar-benar tidak harus dengerin saya terus melakukan market update gitu. Oke, bro. Oke, thank you banget bro untuk kesempatannya. Terima kasih bro Budi. Teknikalnya, analisanya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan teman-teman, demikian market update kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.